Baik, audit operasi informasi kita mulai. Dalam sesi ini, kita akan melakukan sebuah analisis yang dingin dan objektif terhadap lanskap narasi publik. Misi kita adalah membedah mekanisme kontrol informasi dan dampaknya terhadap target utama, yaitu pikiran Anda, pikiran kita semua. Perlu digarisbawahi, ini bukan opini, ini adalah sebuah analisis klinis. Mari kita mulai dari tujuan akhirnya. Kutipan dari Gustave Le Bon ini, yang bahkan sampai dikutip dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ini merangkum hasil akhir dari sebuah operasi informasi yang berhasil. Jadi tujuannya itu bukan lagi untuk meyakinkan, tapi untuk menciptakan sebuah otomasi. Sebuah kondisi di mana individu bereaksi berdasarkan sugesti, bukan lagi pemikiran kritis. Hasil akhirnya, kehendak bebas dari si target itu dinegasikan, hilang. Kita harus pahami doktrin fundamental yang berlaku saat ini. Konflik itu tidak lagi terbatas di darat, laut, atau udara. Medan pertempuran yang utama itu telah bergeser ke pikiran manusia, apa yang kita sebut ruang kognitif. Dan di arena inilah aset strategis yang paling berharga diperebutkan. Bukan lagi tank atau jet tempur, tapi persepsi kolektif dari publik. Karena dalam perang modern, siapapun yang mengontrol persepsi, dialah yang mengontrol realitas. Kita masuk bagian pertama, anatomi operasi psikologis atau PSYOP. Mari kita bedah doktrin dan metodologi yang digunakan untuk merekayasa persepsi. Pahami ini baik-baik. Ini bukan sihir atau tindakan yang acak. Ini adalah sebuah ilmu. Ini adalah definisi teknis dari PSYOP, langsung dari buku pedoman. Perhatikan kata-kata kuncinya. Direncanakan, terpilih, dan mempengaruhi. Tidak ada satupun yang sifatnya kebetulan. Setiap kata, setiap gambar, setiap tindakan, semuanya dikalkulasi untuk satu tujuan, yaitu membajak penalaran objektif Anda dan mengarahkan perilaku sesuai kehendak si operator. Sebuah operasi semacam ini selalu berjalan dalam 3 fase yang sangat sistematis. Fase 1, definisi target. Di sini, kerentanan psikologis dan sosiologis dari audiens itu dipetakan dengan presisi setara operasi bedah. Lanjut ke fase 2, seleksi metode. Saluran mana yang paling dipercaya oleh target? Nah, itulah yang akan dipilih untuk menyuntikkan pesannya. Kredibilitas di sini adalah kunci segalanya. Dan fase terakhir, yang ketiga, output pesan. Narasi disebar secara masif dan terkoordinasi sampai perubahan perilaku target bisa diukur secara konkret. Jadi, ini bukan seni. Ini adalah sebuah proses industrial. Cara penyebaran informasinya sendiri punya 4 klasifikasi. Ada propaganda putih, di mana sumbernya jelas dan terbuka. Lalu ada abu-abu, sumbernya disamarkan lewat pihak ketiga yang seolah-olah netral. Kemudian, ada yang namanya propaganda hitam. Ini penipuan murni yang mengatasnamakan sumber palsu. Dan yang paling halus, simbolik. Di sini, sebuah tindakan, bukan kata-kata, dirancang khusus untuk mengirimkan pesan psikologis yang kuat. Oke, bagian kedua, aktor dan infrastruktur. Sekarang, mari kita identifikasi siapa pasukannya dan sistem senjata apa yang mereka gunakan untuk mendominasi lanskap informasi. Arsitektur kontrol narasi modern itu berdiri di atas 2 pilar utama. Di satu sisi, ada hegemoni media tradisional. Kepemilikan yang sangat terkonsentrasi menciptakan satu suara dominan yang akhirnya meminggirkan narasi-narasi alternatif. Di sisi lain, ada infrastruktur digital. Pasukan siber yang terorganisir, yang biasa kita kenal sebagai buzzer, bertindak sebagai pengganda kekuatan, mengamplifikasi satu narasi sambil membungkam narasi lainnya. Lalu, apa motif dibalik operasi-operasi digital ini? Spektrumnya cukup luas, tapi biasanya berpusat pada 4 tujuan utama. Ada kepentingan politik untuk membentuk opini pemilih, ada keuntungan komersial, ada manajemen reputasi untuk meredam krisis, dan tentu saja mobilisasi sosial untuk agenda-agenda tertentu. Bagian ketiga, buku pedoman manipulasi. Sekarang kita akan masuk ke taktik-taktik spesifik yang dieksekusi di lapangan. Mekanisme taktisnya hampir selalu terstruktur dalam 4 langkah ini. Pertama, produksi narasi. Pesan dibuat sesederhana mungkin, emosional, dan repetitif. Kedua, amplifikasi masif. Algoritma platform dimanipulasi untuk menciptakan tren yang palsu. Ketiga, serangan kontra narasi. Setiap kritik atau suara berbeda dibungkam dengan perundungan. Dan keempat, penciptaan ruang gema. Target diisolasi dari informasi tandingan sampai persepsi mereka terkunci secara permanen. Taktik yang serupa juga berlaku di media tradisional. Adalah sebuah kesalahan besar kalau kita menganggap media sebagai cermin realitas yang netral. Faktanya, media adalah agen ideologis. Tugasnya bukan cuma sekedar melaporkan, tapi secara aktif ikut membangun realitas dan memperkuat narasi yang memang sudah dominan di masyarakat. Salah satu taktik yang paling halus adalah pilihan kata atau leksikon.
Coba Anda perhatikan contoh ini. Penggunaan kata dibubarkan versus tidak diizinkan. Keduanya mungkin tampak serupa kan? Tapi implikasi kekuasaan di baliknya sangat berbeda. Kata-kata ini tidak dipilih untuk menginformasikan. Kata-kata ini adalah senjata. Dipilih secara teliti untuk membentuk persepsi, untuk mendisiplinkan secara simbolis, dan pada akhirnya untuk mendelegitimasi target di mata publik. Kita masuk ke bagian keempat dan terakhir, konsekuensi. Apa dampak strategis jangka panjang dari perang informasi yang berlangsung terus-menerus ini terhadap kita semua? Konsekuensi akhirnya adalah lahirnya sebuah bentuk kontrol yang baru, otoritarianisme digital. Ini sebuah ironi, di mana teknologi yang tadinya kita harapkan bisa membebaskan, justru menjadi instrumen paling efektif untuk pengawasan, represi, dan manipulasi massal. Tujuan akhir dari semua strategi ini adalah menciptakan apa yang disebut republik ketakutan. Ini bukan sebuah teritori fisik, melainkan sebuah kondisi psikologis kolektif. Sebuah keadaan di mana warga melakukan swasensor, takut menjadi target serangan digital atau bahkan kriminalisasi. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Kritik publik dilumpuhkan bukan dengan senjata, tapi dengan rasa takut yang direkayasa. Kerusakan kolateralnya sangat masif. Kepercayaan publik pada institusi hancur lebur. Masyarakat terpolarisasi sampai ke titik yang ekstrim. Demokrasi terdegradasi menjadi sekadar ritual tanpa ada partisipasi publik yang sehat dan terinformasi. Dan yang paling berbahaya, lahirnya skizofrenia informasi, sebuah kondisi di mana publik tidak lagi mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang rekayasa. Audit selesai. Doktrin, infrastruktur, taktik, dan konsekuensi telah kami paparkan. Sekarang, hanya ada satu pertanyaan terakhir yang tersisa untuk Anda renungkan. Jika persepsi adalah realitas, lalu siapa arsitek dari realitas Anda?